Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Alif Dian Pratama SHMH selaku dosen pengampu mata kuliah Kewarganegaraan, saya Amelia Anggarsita dengan NIM 070211822726. Di sini saya akan mempresentasikan materi mengenai konsep dan urgensi integrasi nasional. Adapun submateri yang akan saya paparkan yakni mengenai konsep dan urgensi integrasi nasional, sumber historis, sosiologis, dan politik integrasi nasional, dinamika dan tantangan integrasi nasional, dan yang terakhir kesimpulan. Masuk ke materi yang pertama yaitu mengenai konsep dan urgensi integrasi nasional. Sebuah negara yang mampu membangun integrasi nasionalnya akan memperkokoh rasa persatuan dan kesatuan bangsa-bangsa yang ada di dalamnya. Integrasi nasional ini merupakan salah satu tolak ukur persatuan dan kesatuan bangsa. Artinya, integrasi nasional ini sebagai upaya untuk membentuk suatu identitas nasional, juga sebagai penyatu berbagai kelompok sosial dan budaya ke dalam suatu kesatuan wilayah. Selain integrasi nasional juga terdapat disintegrasi, yang dimana disintegrasi ini adalah sebuah keadaan di mana menghilangnya keutuhan dan persatuan suatu bangsa, yang akan menyebabkan adanya perpecahan, pertentangan, dan konflik antar golongan dan kelompok sosial yang ada di dalam suatu bangsa. Selanjutnya yaitu pengertian integrasi nasional. Secara terminologi dalam bahasa Inggris, nation integration yang berarti kesempurnaan atau keseluruhan, kata ini berasal dari bahasa Latin yaitu integer yang berarti utuh atau menyeluruh. Secara etimologi, integrasi dapat diartikan sebagai pembauran hingga menjadi kesatuan yang utuh atau bulat. Nation artinya bangsa sebagai bentuk persekutuan orang-orang yang berbeda dalam suatu wilayah. Terdapat beberapa jenis dari integrasi nasional. Yang pertama itu ada integrasi bangsa. Integrasi bangsa menunjuk pada proses penyatuan berbagai kelompok budaya dari sosial dalam satu kesatuan wilayah dan dalam suatu pembentukan identitas nasional. Yang kedua itu ada integrasi wilayah. Integrasi wilayah ini menunjuk pada masalah pembentukan wewenang kekuasaan nasional pusat di atas unit-unit sosial yang lebih kecil yang beranggotakan kelompok-kelompok sosial budaya masyarakat tertentu. Kemudian ada integrasi nilai. Integrasi nilai ini menunjuk pada adanya konsensus terhadap nilai yang minimum yang diperlukan dalam memelihara ketertiban sosial. Yang keempat, integrasi elit massa. Integrasi ini menunjuk pada masalah penghubungan antara pemerintah dengan yang diperintah, mendekatkan perbedaan-perbedaan mengenai aspirasi dan nilai pada kelompok elit dan massa. Kemudian integrasi tingkah laku. Integrasi ini menunjuk pada penciptaan tingkah laku yang terintegrasi dan yang diterima demi mencapai tujuan bersama. Selanjutnya yaitu materi mengenai pentingnya integrasi nasional. Integrasi nasional ini penting untuk membangkitkan kesadaran akan identitas bersama, menguatkan identitas nasional, dan membangun persatuan bangsa. Artinya, integrasi nasional ini sangat diperlukan terutama bagi bangsa yang memiliki banyak keberagaman seperti Indonesia yang memiliki banyak suku, ras, agama, sehingga dengan adanya integrasi nasional ini dapat mempersatukan seluruh masyarakat menjadi kesatuan yang utuh dalam rangka memajukan bangsa. Dapat kita lihat seperti contoh kasus berikut. Kasus yang sedang trending sekarang yaitu seorang selebgram TikTok yang berasal dari Lampung yang saat ini sedang melanjutkan studinya di Australia mengkritik pemerintah Lampung karena minimnya infrastruktur di kota Lampung, masih menjamurnya kasus korupsi dan suap, dan lemahnya sistem pendidikan. Hingga akhirnya selebgram tersebut malah dilaporkan ke Polda Lampung karena diduga telah menghina dan menyebarkan berita hoax juga telah mencemari nama baik kota Lampung. Tak hanya itu, rumah orang tuanya serta kantor tempat ibunya bekerja pun juga didatangi anggota polisi usai selebgram tersebut mengkritik pemerintah di Lampung. Maka dari kasus tersebut, sangat diperlukannya integrasi nasional, karena untuk menumbuhkan kesadaran akan identitas bersama, serta menghindari terjadinya disintegrasi antar pemerintah dengan kelompok masyarakat. Materi selanjutnya mengenai sumber integrasi nasional. Berdasarkan sumber historis, integrasi nasional ini diawali dengan tumbuhnya kesadaran berbangsa khususnya pada diri orang-orang Indonesia yang mengalami proses pendidikan sebagai dampak dari politik etis pemerintah kolonial Belanda.
Berdasarkan sumber sosiologis, integrasi nasional ini diawali dengan adanya ancaman dari luar sehingga dapat menciptakan integrasi masyarakat. Masyarakat akan bersatu meskipun berbeda suku, agama, dan ras. Berdasarkan sumber politik, integrasi nasional ini terjadi karena gaya politik para pemimpin bangsa sehingga dapat menyatukan atau mengintegrasikan masyarakat bangsa tersebut, didukung dengan adanya kekuatan dari lembaga-lembaga politik. Materi selanjutnya yaitu mengenai dinamika dan tantangan integrasi nasional. Terdapat banyak perkembangan dan dinamika dari integrasi yang terjadi di Indonesia. Dinamika integrasi ini sejalan dengan tantangan zaman. Adapun tantangan yang dihadapi bangsa Indonesia dalam mewujudkan integrasi nasional datang dari dimensi horizontal. Dalam dimensi ini, tantangan yang ada berkenaan dengan pembelahan horizontal yang berakar pada perbedaan suku, agama, ras, dan geografi. Sedangkan dalam dimensi vertikal, tantangan yang ada adalah berupa celah perbedaan antara elit dan massa, di mana latar belakang pendidikan kekotaan menyebabkan kaum elit berbeda dari massa yang cenderung berpandang tradisional. Sehingga tantangan tersebut semakin tampak setelah memasuki era reformasi 1998. Konflik tersebut sering terjadi bersamaan dengan melemahnya otoritas pemerintahan pusat. Memasuki materi yang terakhir, yaitu kesimpulan, jadi dapat disimpulkan bahwa integrasi nasional di sini merupakan salah satu tolak ukur persatuan dan kesatuan bangsa, yang dimana secara terminologi artinya dalam bahasa Inggris itu kesempurnaan atau keseluruhan. Sedangkan secara etimologi, integrasi nasional ini diartikan sebagai pembauran, sebagai bentuk persekutuan orang-orang yang berbeda dalam suatu wilayah. Juga terdapat 5 jenis integrasi nasional, yaitu integrasi bangsa, integrasi wilayah, integrasi nilai, integrasi elit massa, dan integrasi tingkah laku. Integrasi nasional ini penting untuk menciptakan kesetiaan baru terhadap identitas-identitas baru yang diciptakan. Integrasi nasional ini bersumber dari sumber historis, sosiologis, dan politik. Terdapat banyak perkembangan dan dinamika dari integrasi yang terjadi di Indonesia. Dinamika integrasi sejalan dengan tantangan zaman. Kemudian dalam upaya mewujudkan integrasi nasional Indonesia, tantangan yang dihadapi bangsa Indonesia datang dari dimensi horizontal dan dimensi vertikal. Baiklah, sekian mungkin yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.